Kita wiwiti nggih Pak Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas salihin fatazawwadu bit-tha'ah wa qumu ala aqdamihim muntadhirin as-sa'ah khassahum li'ibadihi wa asma'ahum ladhidha khitabih wafaqahum lil muhafadhati ala as-salawati wal jama'ah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bida'ah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari yang penuh dengan barokah ini Allah masih pertemukan kita semua. Allah kumpulkan di tempat yang paling mulia, yaitu di rumah Allah Masjid Al-Furqan ini. Bapak Ibu sehat sedanten nggih? Sehat nggih? Alhamdulillah. Kalau sehat, saya mau tes. Hari ini kita telah masuki puasa yang keberapa? Keberapa ayo? 4 atau 3? 4 atau 3? Ya, keempat bagi yang berpuasa pada hari Rabu. Kalau yang puasanya hari Kamis, maka ketiga. Tapi jangan saling menyalahkan nggih, karena semuanya benar. Baik yang mulainya hari Kamis maupun yang mulainya hari Rabu. Kenapa? Karena itu semua adalah ranah ijtihad. Ijtihad itu tidak ada yang salah. Kalau benar dapat poin 2 karena ijtihad atau usaha dan juga benarnya itu. Kalau salah dapat nilai 1. Ya, karena telah berikhtiar ataupun berijtihadnya itu. Karena emang dasarnya beda nggih. Kalau yang puasanya hari Rabu didasarkan dengan hisab atau perhitungan. Jadi yang mau ngitung Mbak Bu, bulan itu munculnya kapan? Jadi yang penting muncul begitu aja, sudah dihitung masuk bulan baru. Jadi ini yang bisa, yang tahu hanya orang-orang yang ahli ilmu falak atau ilmu astronomi. Nah, kalau kita nggih manut mawon nggih, puasanya kapan kita manut mawon. Yang puasanya hari Kamis, dasarnya juga beda lagi. Karena mereka pakai ru'yah atau melihat secara langsung, pakai teleskop. Nah, dasarnya bagaimana? Pokoknya kalau bulannya telah melebihi 3 derajat, ya, 3 derajat. Kenapa? 3 derajat itu adalah standar bahwasanya bulan atau hilal itu bisa langsung dilihat oleh mata telanjang atau pakai teleskop. Nah, sehingga apa? Pasti ada perbedaan. Yang satunya tadi kalau udah muncul aja berapapun derajatnya sudah dihitung bulan baru, satunya lagi baru 3 derajat dihitung bulan baru. Nah, semuanya benar nggih. Jadi jangan saling menyalahkan, jangan diperdebatkan. Nah, karena yang pakai ru'yah juga Rasulullah mempraktekkan dulu ketika zaman beliau. Dan semuanya di Arab Saudi, di Mesir juga puasanya hari Kamis. Ya, karena mereka pakai ru'yah juga. Nah, kalau saya dulu pas di Mesir nggih manut. Kadang-kadang yang di Indonesia udah puasa dulu, yang di Mesir besoknya baru puasa, tidak apa-apa. Ya. Meskipun nanti misalkan kok lebarannya berbeda, ya, atau mungkin nanti lebarannya sama, ya kita bersyukur. Ya. Kalau lebarannya berbeda kan misalkan, ya hikmahnya apa? Misalkan yang mudik hari ini bisa lebaran di sini dulu, nanti besoknya bisa pulang kampung, kan ngoten nggih. Nah, itu salah satu hikmah. Jadi semuanya ada hikmahnya. Jangan saling menyalahkan, ojo padu nggih, malah marahi bubrah. Nah, niki yang perlu kita perhatikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, yang kedua, saya mengucapkan minta maaf nggih karena atas keterlambatan saya
Jadi qadarullah hari ini saya menjadi penanggung jawab lomba-lomba di event Kampung Ramadan. Jadi di Masjid Husnul Jannah Kebonan itu ada event Kampung Ramadan. Hari ini ada event lomba mewarnai. Nah, jadi saya tadi ngawasi dulu sampai jam 5-an baru ke sini. Nah, qadarullah kok ternyata baru ingat hari ini ada pasar tiban nggih, depan nggih. Nah, jadi cukup macet. Nah, jadi mohon maaf atas keterlambatan saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, jadi mengingatkan kembali bahwasannya di puasa kita yang awal-awal ini, mari kita kencengkan sabuk kita kobarkan semangat kita, mumpung masih awal-awal. Biasanya awal lulus semangat, nanti tengah-tengah mulai melerep semangatnya, akhir-akhir nanti dikencengkan lagi. Nah, mumpung di awal ini masih semangat, masih on fire kalau bahasa anak muda itu, masih menyala kalau bahasa anak muda nggih. Nah, monggo sakit dikencengkan dengan bagaimana? Soft sholatnya dirapatkan. Jangan bubar terlebih dahulu. Mosok awal-awal softnya sudah maju kan lucu. Nah, ini perlu dikuatkan lagi. Kemudian apa lagi? Tadi kan satu, soft sholatnya. Baik sholat wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, monggo masjidnya dimakmurkan, diramaikan. Al-Furqon ini masjidnya besar. Kalau jamaahnya sekedhik niku kinten-kinten pripun Mbak Bu? Eman-eman mboten? Eman-eman nggih. Nah, makanya dari itu monggo masjidnya besar, jamaahnya juga harus banyak. Nah, monggo diramaikan, dimakmurkan mumpung sedang momentum Ramadan di mana pahala dilipat gandakan dan setiap kita melakukan amal soleh, insya Allah bisa membantu menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, Rasulullah ya, saya juga sampaikan di awal sini ketika kemarin kultum, man shoma ramadhana atau man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau jenengan tenanan ya, puasa Ramadan, paginya puasa sampai sore, kemudian malamnya qiyam. Jadi paginya siam, malamnya qiyam. Nah, insya Allah akan apa kata Rasulullah? Ini syaratnya dua. Imanan wahtisaban. Iman dengan puasa, dengan qiyam Ramadan. Karena iman pada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban. Syarat kedua adalah hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan karena yang lain nggih. Misalkan, nuwun sewu, ada yang datang ke Masjid Al-Furqon, datang sholat taraweh, tapi niatnya hanya untuk nuwun sewu, dilihat orang lain, dilihat orang yang lebih tua agar dipandang rajin. Nah, nuwun sewu malih, ada yang datang ke Masjid Al-Furqon hanya untuk mendapatkan buka bersama misalkan, hanya untuk mendapatkan jaburan. Nah, ini yang perlu kita bersihkan hati kita, jiwa kita dari hanya niat-niat duniawi. Insya Allah Pak Bu, kalau kita niatnya lurus lillahi ta'ala, itu akan datang sendiri. Jajaran datang sendiri, berkah akan datang kepada kita. Sehingga apa? Itu sebagai bonus. Intinya adalah kita ibadahnya ikhlas. Sebagaimana tingkatan seorang muslim, nah ada 5 ya tingkatannya ya, masih ingat? 1, bagi kita yang baru masuk Islam, maka namanya muslim atau seorang yang berserah diri. Ya, muslim dari kata aslama yuslimu, orang yang berserah diri. Jadi dia betul-betul menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu tadi menjalankan rukun Islam secara maksimal. Nah, yang namanya maksimal itu tidak harus semuanya dikerjakan. Misalkan, rukun Islam ada berapa Bu? Pak? Ada berapa? 5 nggih. Nah, 1 nopo? Syahadat. Nggih. Kalau yang tanglet. Syahadat niku perlu modal napa mboten? Perlu modal mboten? Mboten nggih. Hanya perlu kita mengucap secara lisan saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebagai langkah awal kita. Tiket kita masuk ke dalam agama Islam. Tapi lebih lagi,
tiket kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis yang mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Kita syahadat gimana? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini perlu dijaga Bapak Ibu. Kalau kita syahadatnya sudah nggak benar, terus juga nuwun sewu nggih, bagi yang suka nonton film, suka nyanyi-nyanyi, atau suka hal-hal lain yang itu bisa potensi ngapunten keluar dari agama Islam tanpa sadar. Misalkan ada putra-putri jenengan suka mendengarkan lagu bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa asing yang lain. Kok tanpa disadari ada lirik lagu yang itu tanpa sadar bisa membuat orang yang nyanyi itu keluar dari agama Islam. Misalkan kalau dulu ada lagu yang judulnya Lili atau lagu-lagu lain yang itu tanpa sadar kita kafir tanpa sadar atau bahkan syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cintanya dibagi. Nah, ibu-ibu kalau cintanya dibagi pripun, Bu? Nesu nggih. Nah, niku sami. Allah pun demikian. Allah lebih benci orang yang musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita dijaga syahadatnya dengan apa? Dengan sholat kita. Namanya kalau sholat, monggo ditenani, dikhusyui, dilaksanakan secara khidmat. Kenapa? Kalau kita nggak khusyuk sholat kita, padahal di sholat kita itu ada upgrade syahadat kita. Gimana letaknya? Ada di tahiyat. Maksudnya di tahiyat akhir ya. Ada kata-kata setelah kita at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Asyhadu an la ilaha assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah baru asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah ini sebagai bentuk upgrade syahadat kita. Misalkan nanti kalau kita tanpa sadar, ngapunten, kok nyanyi lirik lagu, syirik jadi syirik, kafir jadi kafir. Nah kita upgrade syahadat kita melalui salat kita khususnya di tahiyat akhirnya tadi. Makanya nuwun sewu nggih, tadi kalau salat monggo ditenani sebagai bentuk upgrade syahadat kita dan sebagai bentuk pelaksanaan kita untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim di rukun yang kedua. Nah, salat niku Pak Bu secara bahasa berarti doa. Okay. Makanya ada salat jamaknya solawat. Nah, kalau kita solawat niku berarti kita mendoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, balasannya apa? Kata Rasulullah, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyrah. Nah, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya berapa kali? 10 kali. Nah, kalau kita solawat tadi, mendoakan Nabi Muhammad, hanya kalau ada yang bilang Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jawab dengan bagaimana? Allahumma sholli alaih. Atau jawab dengan hal serupa, Sallallahu Alaihi Wasallam juga boleh. Nah, rasanya apa tadi? Allah salawat kepada kita, Allah doakan kita sebanyak 10 kali. Ibarat sebuah gelas itu Bu, Pak, ada gelas penuh. Nah itu salawatnya. Terus kita tambah salawat lagi sekali. Meluber Pak Bu. Nah, kembali ke mana? Kembali ke kita sendiri. Bahkan kembalinya berlipat-lipat ganda sampai 10 kali lipat. Yang doakan langsung Allah Subhanahu wa taala. Bukan malaikatnya lagi, bukan Nabi sendiri karena Nabi sudah wafat. Nah, jadi Pak Bu, monggo Ramadan ini momentum yang luar biasa. Kita manfaatkan waktu kalau jangan misalkan paginya baca Quran, terus siang-siang kok, ya Allah capek baca Quran terus, maka monggo sakit zikir. Zikirnya banyak. Adalah dengan salawat tadi. Allahumma sholli ala Muhammad dengan boleh. Dan subhanallah dengan ulang berkali-kali boleh. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bahkan jangan istighfar berkali-kali pun tidak apa-apa. Rasulullah niku berapa kali Pak Bu? Istighfar setiap harinya minimal berapa? 70 kali. Nah, monggo kita juga mempraktikkan apa yang Rasulullah juga amalkan. Nah, di salat nggih, secara bahasa berarti
doa atau doa. Nah, tetapi ingat Pak Bu, jadi sholat itu, kita beribadah itu tidak dilaksanakan atas dasar istilah bahasa saja, tapi harus dengan istilah syar'i. Ya. Salat secara istilah syariat adalah kita beribadah ya secara qauliyah perkataan, secara fi'liyah perbuatan, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan kita salam. Nah, ingat Pak Bu, dari takbiratul ihram sampai salam. Jadi sampai salam nggih, bukan sampai menjawab salam. Ada pemahaman umat muslim ya yang mana ditutup dengan menjawab salam. Jadi kalau dengan makmum niku imamnya salam assalamualaikum warahmatullah, makmum jawab dengan waalaikumsalam warahmatullah. Niku betul atau salah Pak Bu? Salah nggih. Soalnya salat itu dibuka dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, bukan menjawab salam. Jadi kalau ada jamaah sini yang masih demikian, monggo saged diperbaiki lagi salatnya. Nah, itu rukun yang kedua. Nah, salatnya salat wajib. Kalau jenengan mau penuhi dengan menyempurnakan dengan salat-salat sunnah, maka dipersilahkan. Ramadan ini waktunya. Kita alhamdulillah setiap Ramadan malamnya qiyam. Kalau misalkan jenengan malamnya lagi sebelum dengan sahur mau menambah dengan salat tahajud atau dengan salat mutlak ya, berapapun jumlahnya tidak apa-apa. Yang penting kalau jenengan sudah tutup dengan witir tadi di awal, maka jenengan tidak perlu witir lagi. Nah, ini penting. Nah, kemudian ada salat duha, ya, minimalnya 2 rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Nah, tapi afdolnya adalah 8 rakaat. Ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sholat duha 12 rakaat akan dibangunkan istana di surga. Maka monggo kita berlomba-lomba kalau ada waktu luang. Bahkan kalau bisa kita luangkan minimal berapa rakaat? 2 rakaat saja. Kalau kita laksanakan di waktu awal waktu duha, namanya sholat syuruk nggih. Kalau sekarang kalau nggak salah jam 6 lebih 8 menit itu syuruknya. Nah, jadi syuruk itu bukan kok ketika jamnya bunyi tit syuruk itu jangan langsung sholat. Karena itu waktu yang dilarang untuk sholat syuruk. Karena seperti kita menyembah tanduk setan. Karena pas matahari terbit. Nah, jadi kurang lebih 16 sampai 20 menit setelah waktu syuruk, maka kita laksanakan sholat syuruknya itu. Cukup 2 rakaat. Bacaannya seperti biasa kalau dengan sholat sunnah. Nah, silakan dipraktekkan. Pahalanya apa? Kata Rasulullah, pahalanya seperti kita pahala haji dan umroh tamatan. Sempurna. Nah, jadi monggo dilaksanakan minimal 2 rakaat. Waktunya dari tadi, syuruk tadi, duha tadi, sampai kurang lebih sekitar 1 jam atau setengah jam sebelum waktu duhur berkumandang. Kalau duhur itu sekarang jam 12 kurang 5 menit, maka kurang lebih jam 11 itu adalah waktu kita akhir sholat duha. Maka monggo dimaksimalkan waktunya, dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sholat duha. Nah, sunnahnya munfarid. Kalau jenengan pengen jamaah tidak apa-apa, tapi diusahakan tetap munfarid saja. Sholat yang lain itu juga ada. Sholat sunnah rawatib. Ada berapa Bu sholat rawatib? Jumlahnya keseluruhan 12 nggih, 12. Atau di riwayat lain dikatakan ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh atau rakaat al-fajri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur. 2 rakaat nggih. Atau kalau jangan waktunya mepet boleh 2 rakaat saja sebelum sholat zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan tutup dengan 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, ini insya Allah menjadi penyempurna sholat fardu kita. Jangan tanglet kalau. Jenengan sudah yakin atau belum? Kalau sholat fardunya jenengan, sholat wajibnya jenengan itu sudah betul-betul sempurna. Sudah yakin? Jenengan sholat fardu 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah yakin sempurna sholatnya? Belum kan nggih? Makanya kita sempurnakan dengan sholat sunnah
khususnya sholat sunnah rawatib. Nah, monggo dimaksimalkan. Nah, itu rukun yang kedua nggih, terkait dengan sholat. Nah, untuk puasa, nah sekarang ini kita laksanakan, kalau kita mampu maka kita laksanakan. Nah, 1 sampai 3 ini tidak ada modalnya Pak Bu. Syahadat, sholat puasa itu tidak ada modalnya. Paling kalau puasa modalnya modal apa? Modal sahur dan modal berbuka saja. Selain itu nggak ada. Itu pun sifatnya sunnah. Nah, jadi insya Allah Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Sifatnya memudahkan, tidak ada yang menyusahkan. Adapun zakat dan haji itu hanya bagi orang-orang yang mam- mampu. Contoh, ya, kalau kecuali kalau zakat fitrah ya, zakat fitrah atau zakat fitri itu kalau bisa kita bayarkan. Tapi kalau nggak bisa, maka kita yang menerima zakatnya itu. Misalkan ada orang yang nuwun sewu, sangat fakir sekali, sangat miskin sekali, bahkan untuk makan aja susah, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Makanya kalau bisa takmir atau lazisme memberikan zakat fitrah kepada orang tersebut. Makanya tadi zakat itu tidak wajib. Nah, apalagi kan zakat ada dua nggih. Ada zakat badan atau zakat fitri, zakat fitrah niku, ada dua zakat mal. Nah, zakat mal ini patokannya emas, Bu. Emasnya berapa berapa gram minimal? Yaitu minimal 85 gram emas. Kalau di total sekarang itu mungkin sekitar 150 atau 165 juta. Nah, itu baru jenengan wajib untuk mengeluarkan zakat mal. Kalau mungkin hanya punya emas minimal emas yang jenengan punya hanya 5 gram atau 10 gram, itu pun bukan emas murni 24 karat. Campuran-campuran, ya, jadi kalung, jadi gelang, jadi cincin, jadi anting-anting dan sebagainya, itu jenengan tidak wajib untuk zakat mal. Nah, jadi hanya untuk orang-orang yang betul-betul sugih mawon, Pak Bu. Nah, baru ngoten. Hanya Islam itu memudahkan. Termasuk syariat haji dan umroh hanya untuk orang-orang yang mampu. Kalau saya dulu ketika di Mesir, itu umroh itu gampang, dekat dan juga harganya terjangkau. Paling visa itu 2 juta, tiket juga 2 juta, total semua 5 juta. Untuk saku ya paling 10 juta lah di sana. Sekalian untuk hidup selama 1 bulan di tanah suci. Kan paling 10 juta murah gitu. Tapi kalau dari Indonesia minimal berangkat berapa juta? 25 sampai 30 juta itu yang paling rendah. Nah, belum nanti saku di sana. Namanya umroh dan haji itu adalah ibadah yang mahal, ya. Belum lagi haji, ya. Sudah dikorupsi, ya, non sewu. Apalagi ibadahnya juga berat dan hanya di waktu tertentu saja. Sekarang aja haji itu kalau daftar sekarang, ya, itu menunggunya sampai 32 tahun atau 33 tahun itu. Kalau saya niku nggih, mungkin umur lanjut usia baru bisa naik haji kalau daftar sekarang. Nah, kalau jenengan nggih sudah umur 90-an, 90 tahun baru naik haji kalau daftarnya sekarang. Nah, niku. Nah, semoga nanti Mekah itu Saudi ini sedang ada renovasi, Pak Bu. Jadi nanti 2030 itu Saudi itu diperluas dan target selesai 2030. Nah, semoga di 2030 Saudi ini jadi luas dan menambah kuota haji di masing-masing negara muslim. Sehingga tadi yang harusnya artinya sampai 30 tahun bisa berkurang hanya mungkin 11 tahun bahkan lebih sedikit lagi. Nah, ini kita berdoa sama-sama nggih dan kita doakan Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haramaini syarifaini. Kita doakan semoga Allah ridhoi kita bisa mengunjungi, bisa haji dan umroh ke tanah haramain, Mekah dan Madinah. Amin. Allahumma amin. Nah, niku Bu. Muslim atau 5 rukun Islam tadi. Naik tingkatan yang kedua, yaitu seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi. Syaratnya apa? Tidak hanya dari hati saja, tapi lisan juga mengatakan saya orang yang beriman, didukung dengan syarat yang ketiga, yaitu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan salatnya tenanan, ya, ibadahnya tenanan. Ya, jangan sampai kita ibadahnya tidak tenanan. Nah, baru tadi kalau sudah iman,
naiklah ke derajat selanjutnya yaitu namanya ihsan. Orangnya disebut muhsin. Ihsan secara bahasa berarti baik atau kebaikan. Nah, makanya orang-orang berkata muhsin. Nah, muhsin itu diartikan orang yang baik. Nah, orang-orang yang donatur itu atau pewakaf itu dikatakan orang-orang muhsinin. Orang-orang yang suka berbuat baik, suka memberi. Nah, tapi muhsin secara istilah syar'i diartikan Rasulullah sebagai ya dalam hadis kedua Arba'in Nawawiyah dikatakan ya anta'budallaha ka'annaka tarahu. Nah, jadi engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah ada di depanmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenengan sakit boten ketika jenengan sholat, ketika jenengan puasa, ketika jenengan ibadah, niku sakit boten menghadirkan Allah di depan jenengan. Jenengan lihat Allah di depan jenengan, sakit boten? Boten sakit nggih. Kenapa? Karena kita sendiri belum pernah melihat zatnya Allah itu seperti apa. Kita hanya tahu Allah Maha melihat, Maha mendengar, Allah ada, Allah tangannya begini, Allah begini-begini, hanya lewat hadis saja. Tapi kita tidak pernah melihat Allah secara langsung. Maka Rasulullah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, Rasulullah, kalau kau tidak mampu melihat Allah di depanmu, tidak mampu menghadirkan Allah di hadapanmu, maka kata Rasulullah, yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat dirimu dalam setiap amal perbuatanmu. Nah, jadi ibadah kita itu hanya untuk muraqabatullah. Hanya cukup Allah saja menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah saja menjadi saksi. Nah, baru ketika kita telah sampai derajat muhsin, naiklah jadi derajatnya mukhlis. Apa? Mukhlis, orang yang ikhlas lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah sampai derajat ini, maka Pak Bu, kita sudah jadi orang yang kebal. Ya, orang yang kebal. Saya mau tanya Pak Bu, menurut jenengan, apa sih definisi atau pengertian dari ikhlas? Ya, setiap hari baca surat Al-Ikhlas, gitu. Bahkan kita disampaikan dalam hadis, Al-Ikhlas itu satu kali aja kalau baca, itu seperti kita membaca sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali, itu seperti kita khatam Al-Quran secara keseluruhan. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih makna dari kata ikhlas itu? Ada yang tahu? Ikhlas itu artinya apa? Ada yang tahu? Nah, kalau kita lihat terjemahan di dalam juz amma atau dalam Quran, kalau jangan kita lihat ikhlas itu artinya adalah memurnikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi dia benar ikhlas lillahi ta'ala hanya untuk Allah saja amal ibadahnya. Tidak untuk yang lain. Nah, makanya tadi, hikmahnya apa? Kata Allah dalam firman-Nya, surat Al-Hijr, surat Shad dan beberapa surat yang lain, Al-A'raf juga, dikatakan apa? Ketika setan minta kepada Allah, ya, ketika setan dihukum untuk turun ke bumi, dia minta ke Allah, ya Allah, tolong kekalkanlah saya sampai hari kiamat. Allah kabulkan. Jadi setan itu sudah kekal Pak Bu, tidak akan mati sampai hari kiamat. Kemudian setan minta yang kedua, apa itu? Ya Allah, saya akan menggoda, akan menyesatkan hamba-hambamu dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, atas, bawah. Jadi kita itu tidak akan lepas dari godaan setan Pak Bu. Allah juga aminkan dan turuti permintaan setan ini. Nah, jadi ya Ibu, Tuhan sewu nggih. Kita ketahui di surat An-Nas itu, ya, setan itu dari minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi ketika datang Ramadan kata Rasulullah, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, akan dibuka selebar-lebarnya pintu langit atau pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, akan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Ya alhamdulillah kalau kita di puasa, khususnya tahun ini ya, kita tidak merasa panas, tidak merasa gerah karena ada hujan, karena cuacanya mungkin cukup dingin. Nah, karena tadi pintu neraka
ditutup serapat-rapatnya. Yang ketiga, wa suffidatis syayatin. Setan-setan dibelenggu. Nah, ini setan-setan yang gaib atau setan yang berupa setan jin. Adapun setan manusia itu tetap berkeliaran, Pak Bu. Jadi nuwun sewu. Nah, ibu-ibu yang mungkin ketika puasa ada yang ngajak ribah, ada yang ngajak ngomongin kejelekan orang lain, ada yang ngajak fitnah, ada yang ngajak maksiat dan lain-lain. Bahwa juga mungkin ada yang ngajak mokel, ada yang ngajak ke nasi padang, ada yang ngajak berbicara yang kasar, ada yang ngajak main slot dan sebagainya itu. Nah, itulah setan yang belum terkerangkeng, belum terbondo, ya, belum terikat karena setannya dalam bentuk manusia tadi. Makanya hati-hati Pak Bu. Ini. Tapi Pak Bu tadi, meskipun setan itu dikabulkan Allah dalam dua hal, akan dikekalkan sampai hari kiamat dan diridhoi Allah untuk menggoda manusia dari jalan yang lurus dari segala sisi ya. Tapi setan berjanji pada Allah ya. Setan itu berjanji pada Allah tidak akan mengganggu hamba-hamba Allah yang mukhlis atau yang ikhlas dalam ibadahnya. Ya, lafaznya gimana? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, kata tadi, aku akan menggoda semua hambamu kecuali hamba-hamba engkau ya Allah yang ikhlas dalam beribadah. Nah, ini ya Bu. Ya, mukhlis itu tingkatan yang luar biasa mulia. Tetapi di atas mukhlis ada satu tingkatan yang paling tinggi, yaitu derajat muttaqin atau hanya takut kepada Allah saja. Nah, takwa ini dia selain taat, ya, selain taat juga merupakan derajat yang membawa ketakutan seorang hamba hanya kepada Allah saja. Tidak takut kepada makhluk Allah yang lain. Kepada jin nggak takut, kepada setan nggak takut, kepada nuwun sewu, orang-orang yang mungkin punya kuasa dan kuasanya digunakan di selain kebenaran, dia tidak takut. Nah, makanya penting di sini untuk kita menjadi seorang muttaqin. Makanya kita berpuasa itu la'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Nah, ini kalau dilihat di tafsirnya dan dari segi bahasanya, kata Imam Sibawai, ahli nahwu, dan juga dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan di sini bahwasanya la'allakum tattaqun ini bukan hanya sebagai sebuah doa. Tapi kata Allah itu sebagai, kalau Allah yang mengucap itu, maka itu sebagai sekeharusan. Maka harusnya ya, orang yang berpuasa selama sebulan penuh, ya, yang dia menjaga kewajibannya, menjaga dirinya, menjaga jiwanya, menjaga amal ibadahnya baik yang wajib maupun yang sunnah, maka harusnya di akhir nanti endingnya itu ketika sudah selesai Ramadan, ketika sudah duduk ya, takbiran itu, maka harusnya dia menjadi hamba yang bertakwa. Ya, la'allakum tattaqun. Bukan hanya kita berharap saja ya Allah semoga nanti bertakwa. Kalau nggak bertakwa ya udah nanti bulan depan atau puasa depan bisa menjadi orang yang bertakwa. Bukan seperti itu, ya. Tapi harapannya kita bisa menjadi, ya, harus menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tujuan utama dari puasa kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di sini kami sekali lagi mengajak untuk kembali meluruskan niat dan untuk menyeriusi segenap ibadah kita, segenap amaliah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hindarkan kemaksiatan, jauhi hal-hal yang bersifat mungkar, jauhi segala kemadaratan atau keburukan, dan mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya. Yang punya target baca Quran, silakan. Kalau tahun lalu belum khatam, maka tahun ini minimal khatam 1 kali. Kalau tahun lalu hanya khatam sekali, maka tahun ini harus punya target khatam 2 kali. Kalau tahun lalu 2 kali, maka tahun ini 3 kali dan seterusnya. Infak, kalau di luar Ramadan tidak pernah infak sama sekali, maka minimal di Ramadan harus ada yang diinfakkan. Kalau di luar Ramadan hanya infak sehari 1.000 misalkan. Nah, kalau di Ramadan maka silakan ditambah.
Kalau sehari 1.000 berarti di Ramadan sehari minimal 2.000 atau 3.000. Syukur-syukur 5.000, 10.000 dan seterusnya. Sehingga apa? Nanti kita pahalanya lebih lebih banyak. Nah, karena di Ramadan inilah sebagai bentuk tempat tarbiyah kita, tempat menabung kita, tempat memupuk amal kita. Jadi jangan jadikan Ramadan ini hanya lewat saja Pak Bu. Hanya sebagai bulan-bulan biasa yang setiap hari ya terawih, ya infak ya infak. Kemudian apa? Salat ya salat, tidak ada seakan-akan kerasa untuk lebih baik lagi itu jangan sampai. Ya. Jadi kata Rasulullah kan barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, ya, atau waktu ini lebih baik daripada waktu kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa waktu ini sama dengan waktu kemarin, maka dia adalah orang yang rugi. Dan barang siapa yang waktu ini lebih buruk daripada waktu kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Maka monggo, kita diberikan pilihan, silakan pilihlah yang terbaik. Jangan hanya, gampang Ramadan. Ini aji mumpung Pak Bu, momentum kita bisa dapat Ramadan lagi. Kalau nuwun sewu nggih, kita kok tahun ini ditakdirkan Allah, Allah panggil ke hadapannya. Pasti satu yang kita sesali, ya Allah, kok saya belum dapat Ramadan. Ya Allah, saya belum mengumani Ramadan sampai akhir dan sebagainya. Nah, jadi, menurut saya Pak Bu, Ramadan ini adalah sebagai intinya. Adapun nanti Lebaran, ya, riayan itu hanya sebagai bonus saja, ya, bonus Pak Bu, bonus. Ini ya di Ramadan ini. Karena kalau kita udah Lebaran itu feel-nya sudah beda, rasanya udah berbeda. Bukan seperti ibadah ketika Ramadan, semangatnya pasti berkurang. Ya, saya yakin itu. Dan bahkan malamnya saja, kita pagi masih puasa. Nah, Ramadan akhir itu, ketika takbiran pasti rasanya sudah berbeda. Tidak ada suasana taraweh, tidak ada suasana baca Al-Quran, dan sebagainya. Bahkan nuwun sewu, malamnya pun, malam lebaran itu, belum tentu kita sholat tahajud ataupun qiyamul lail. Leres atau leres? Leres nggih. Nah, makanya tadi itu mumpung di Ramadan ini 30 hari ya, itu dimaksimalkan, diistiqomahkan. Nggih. Istiqomah itu memang berat, Pak Bu. Istiqomah itu berat sekali. Ya, Rasulullah itu ketika dapat wahyu istiqomah di akhir surat Hud itu sampai rambut beliau memutih, beruban, ya. Saking beratnya wahyu untuk istiqomah itu sendiri. Makanya kita yang berat ini kita usahakan, nggih. Istiqomah memang berat. Yang ringan itu adalah istirahat, Pak Bu. Istirahat ringan. Istiqomah itu berat. Nah, jadi 30 hari ini itu menurut penelitian para ilmuwan itu adalah waktu yang cukup untuk kita mengistiqomahkan atau mematenkan kegiatan kita. Yang biasa sedekah, maka dengan pupuk kita Ramadan 30 hari ini, semoga setelah Ramadan bisa istiqomah sedekahnya. Yang sudah terbiasa Ramadan 30 hari, maka setelah Ramadan terbiasa untuk puasa sunnah. Makanya man, ya, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal, nanti ya. Setelah Syawal ada 6 hari puasa, maka akan ya dapat keutamaan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Makanya dia ya seperti puasa setahun penuh juga nggih. Makanya monggo dimaksimalkan lagi. Yang belum punya target silakan ditulis targetnya. Jangan kalah dengan anak-anak SD. Jangan kalah dengan anak-anak SMP nggih. Kenapa? Mereka saja punya target Pak Bu. Punya buku BKBR, buku kegiatan bulan Ramadan yang setiap hari, setiap waktu dipantau sholatnya jamaah atau enggak. Nah, itu bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan. Oh, sudah azan ya? Baik, kita cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Nasrul minallahi fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.